Sahabat, berjumpa kembali dengan saya Romo Paulus Warisantoso Ukarem. Kita masih dalam pendalaman iman Katolik, PIKA. Dan kita masih melanjutkan tema bahasan kita, Sekolah Roh Kudus. Dan hari ini kita akan membahas karunia roh kesalehan. Apa itu roh kesalehan dan bagaimana kita mengaplikasikannya? Apa gunanya dalam hidup kita, akan kita lihat nanti setelah kita bersama-sama berdoa Ratu Surga. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga bersukacitalah, haleluya, sebab Ia yang sudi kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria demi Kristus pengantara kami. Amin. Sahabat, kemarin kita sudah bersama-sama belajar karunia takut akan Allah dan karunia keperkasaan. Karunia takut akan Allah membuat kita tidak ingin mengecewakan Allah, tidak ingin membuat Allah sedih. Karunia roh keperkasaan memampukan kita untuk mengejar yang baik, memuliakan Tuhan dengan melakukan segala sesuatu yang baik, bukan karena kemampuan dan kekuatan kita, tetapi karena rahmat Allah itu sendiri. Hari ini kita akan melihat karunia roh kesalehan. Apa itu karunia roh kesalehan? Sahabat, karunia roh kesalehan adalah karunia Allah, karunia Roh Kudus yang membentuk kita sehingga kita mampu memiliki hubungan dengan Allah itu layaknya seorang bapa dan anak. Tuhan Allah adalah bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Relasi orang tua dan anak. Karunia roh kesalehan ini juga membuat kita dalam berelasi dengan sesama itu seperti saudari dan saudara. Semuanya menjadi saudari dan saudara di dalam Kristus. Karunia kesalehan ini kemudian sungguh-sungguh mewujudkan dan menyempurnakan keutamaan keadilan, di mana sikap dan kasih kita kepada Allah, sikap adil dan cinta kita kepada Allah itu terwujud dan terungkap dalam kasih dan keadilan kita kepada sesama. Jadi kalau kita ngomong aku mencintai Tuhan, itu terwujud dalam tindakanku dalam mencintai sesama. Semuanya menjadi adil dan imbang. Karunia kesalehan ini memberi kita kepercayaan yang penuh kepada Allah. Sehingga, seperti yang disampaikan Santo Paulus, kita mampu memanggil Allah Abba, ya Bapa. Kita bisa menempatkan diri sepenuhnya sebagai anak anak-anak Allah. Contoh pribadi yang memiliki karunia kesalehan dan mampu mewujudkannya dengan matang adalah Santa Teresia Lisieux. Santa Teresia Lisieux dalam doanya, dia menaruh kepercayaan yang penuh. Dia menempatkan dirinya betul-betul sebagai anak, bahkan anak kecil. Tuhan adalah Bapanya. Dan dalam doanya, Santa Teresia Lisieux tidak mau berbelit-belit, tidak mau berumit-rumit. Dia umpamakan itu seperti naik lift atau elevator.
Kita tinggal masuk, tenang, dan kita akan diangkat ke atas. Kita dibawa naik ke tempat Allah yang Maha Tinggi. Nah, liftnya ini adalah Yesus. Lengan Yesus. Jadi, Santa Teresia Lisieux itu mau berpegang kepada lengan Yesus. Sehingga akan dibawa naik. Maka yang dibutuhkan adalah kepercayaan untuk menggantungkan diri bertumpu kepada lengan Yesus dan dibawa kepada Allah. Inilah rahmat kesalehan yang membuat kita percaya penuh kepada Allah. Kepasrahan penuh karena kita anak-anak Allah dan Allah adalah Bapa kita. Dalam hidup sehari-hari, orang-orang yang dipenuhi karunia kesalehan ini, dia akan menunjukkan hormat yang besar kepada Bunda Maria, kepada para malaikat, kepada orang kudus. Mereka akan memiliki devosi yang baik, penghormatan yang baik. Mereka tidak akan semena-mena menghina para kudus, menghina orang lain. Tidak. Mereka akan sungguh memberi penghormatan yang layak dan pantas. Bahkan ketika mereka membaca kitab suci pun, mereka membaca dengan penuh hormat. Sikap mereka sikap yang penuh hormat. Karena mereka mengungkapkan kasih Allah kepada sesama, seperti yang saya sampaikan tadi, maka mereka akan menghormati, menyayangi sesama sebagai saudari dan saudara di dalam Kristus. Bahkan dalam hidup keseharian, mereka pun menjadi lebih murah hati. Mereka tidak pelit, mereka gampang membantu, menolong, tidak berpikir panjang. Karena dasarnya hanya satu, kasih Allah. Karena mereka melihat Allah mengasihi seluruh manusia, maka mereka pun juga mengasihi. Risikonya, orang yang seperti ini kerap kali dimanfaatkan oleh orang lain. Orang lain datang kepadanya dengan wajah memelas, mohon belas kasihan, dan mereka akan selalu menolong. Meskipun tadi dimanfaatkan. Karena mereka yakin Allah juga mengasihi semua orang, maka mereka pun ingin mengasihi saudari dan saudaranya sebagai saudari dan saudara Kristus. Nah, kita mohon rahmat karunia roh kesalehan agar kita juga bisa menjadi putra-putri Allah yang setia. Sekarang mari kita berdoa, mohon 7 karunia Roh Kudus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami. Ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami. Terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus, Sang Putra, dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah. Ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarlah kami untuk menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yosef, pria yang tulus mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yosef, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, serta Bapa Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.